Pagi Oke, Kak. boleh. Selamat pagi Kak Ketutria Wahyudani. Terima kasih banyak atas Pagi. waktu yang diberikan kepada kami hari ini. Perkenalkan, Mm-mm. saya Naelan Berlian dari UPH dan rekan-rekan saya. Sa- Ada saya Putu Raymond juga dari UPH dan teman saya. Ya, ada saya Nicholas dari UPH. Salam kenal, Kak. Salam kenal. Ada saya Harley dari UPH juga, Kak. Saya Hilki Amaja Putra Hadi, Pak. Kak, dari UPH juga. Oke, Oke, salam jadi kami kenal. Oke Kak, jadi kami sedang melakukan penelitian mengenai proses ekspor produk UMKM, khususnya di Mm-mm. sektor fashion. Tujuan dari wawancara ini itu untuk memahami lebih dalam mengenai perjalanan bisnis Indianco, terutama Mm-mm. aktivitas ekspor, proses supply chain, serta tantangan dan strategi yang dijalankan dalam memperluas pasar internasional. Mm-mm. Jadi mungkin aku mulai dari pertanyaan yang pertama kali ya Kak. Mm. Oke Kak, jadi boleh diceritakan sejarah singkat berdirinya usaha kakak ini Kak? Oke, pertama salam kenal. Nama aku Ria, jadi panggil aku Ria aja. Aku co-founder Indienco. Jadi ada satu partner aku namanya Kak Christine itu founder Indienco. Nah, awal berdiri Indienco itu dari tahun 2020 sejak papa aku meninggal. Jadi kita bangun bisnis berdua sampai saat ini karena awalnya itu aku dan kakak aku tuh kesulitan untuk mencari pakaian wanita yang sesuai dengan bentuk badan aku, yaitu medium, dan kakak aku tuh plus size. Jadi Indienco itu adalah produk fashion wanita yang fokusnya itu di ukuran badan medium ke plus size gitu. Jadi awal berdirinya itu ya karena kita kesusahan cari produk yang sesuai ukuran badan kita. Gitu. Oke Kak, thank you Kak. Mm-mm. Mungkin untuk yang pertanyaan kedua, apa sih Mm-mm. jenis pakaian yang menjadi produk utama untuk ekspor itu sih Kak? Jenis pakaiannya tuh maksudnya yang kayak dress gitu-gitu ya? Bener Kak. Kalau kita sih macam-macam ya, biasanya tuh ada dressnya tuh juga ada yang maxi, ada yang midi. Nah kalau untuk produknya tuh biasanya dress, atasan, bawahan, sama outer kayak gitu-gitu. Ah, Mm-mm. Oke Kak, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih keunikan atau ciri khas produk dibandingkan kompetitor lokal internasional atau internasional? Kalau menurut aku keunikannya itu di desain ya, karena desain aku lumayan unik. Karena aku desain sendiri. Terus dari segi size chart juga kita beda banget sama brand-brand lokal lain dan brand internasional terutama. Jadi kita punya 4 size dan size chartnya itu kita buat sendiri, nggak nyontek atau nggak terinspirasi dengan size chart yang lain gitu. Keunikannya di situ sih, karena aku jarang banget lihat brand lokal yang produknya big size tapi modelnya lucu-lucu. Jadi kebanyakan kalau produk big size itu dia cuman menang di yang penting muat dan besar gitu aja. Kalau di produk aku itu lebih kayak produknya untuk big size tapi dia bisa ngebuat orang yang pakai big size itu kelihatan bentuk badannya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan perusahaan mulai mengekspor produk pakaian wanita Kak? Mulai ngekspor itu kayaknya di tahun keempat deh, baru bisa mulai-mulai kayak pengiriman ke luar negeri, terus juga baru bisa join di Shopee Ekspor ya, di Malaysia, Vietnam, Singapura. Malaysia, Singapura, Thailand deh kayaknya kalau nggak salah. Di tahun berapa ya Kak untuk ininya? 2024, 2023 itu deh kayaknya. 2024. Heeh. Oke, untuk selanjutnya, apa motivasi utama untuk mulai melakukan ekspor, Kak? Ternyata pas kita mulai di TikTok itu, jadi aku main di TikTok juga brandingannya, banyak customer dari luar negeri yang suka sama Indienco gitu. Jadi kita kemarin mulai cari cara gimana caranya ya biar bisa pengiriman ke luar negeri gitu. Nah dari sana muncul kayak, oh ya berarti produk aku tuh masuk ke market luar negeri gitu. Oke, Kak. Tadi udah ya, negara tujuan. Oke. Berapa persen penjualan yang berasal dari pasar internasional dibandingkan pasar lokal, Kak?
Kalau persenan aku nggak tahu pastinya ya, cuman saat ini tuh masih di Indonesia lebih banyak, kayaknya sekitar 30% deh kalau bisa dibilang ya. Oh, oke. 30% udah ekspor. Oke. Ada negara tujuan baru nggak sih Kak yang jadi incaran utama untuk produk Indianco itu diekspor gitu? Aku pengen masuk ke Malaysia sih, tapi kemarin itu kan aku baru habis liburan dari Aussie ya. Ternyata customer Indianco yang ada di Aussie gitu, cuman masih belum tahu masuknya lewat mana. Jadi paling next ini masuk lebih fokus ke Malaysia sama Singapura sih kemarin kebanyakan. Oh, oke, oke. Mm-mm. Oke. Bagaimana perusahaan memasarkan produk ke luar negeri pertama kali? Misalnya lewat pameran, marketplace internasional. Mm-mm. Mungkin selain TikTok sih Kak, mungkin Instagram masuk nggak ya Kak? Instagram masuk, kemarin kita juga sempat iklan lewat Facebook Ads Manager gitu, dan fokus utamanya itu ada di Malaysia, Singapura, terus Vietnam gitu-gitu, Filipina, cuman ternyata lebih masuk ke Malaysia sama Singapura. Nah, terus kita juga ikut programnya Shopee Export, jadi di Shopee itu kita bisa uh, upload apa tuh namanya produk-produk kayak gitu. Jadi sekalian sama Shopee lokal Indonesia, nanti di orang yang punya Shopee Malaysia sama Singapura juga bisa belanja dari Shopee tersebut gitu. Oke, Kak. Untuk pertanyaan Hmm. selanjutnya, apakah perusahaan memiliki sertifikasi tertentu yang membantu penjualan internasional? Kayak misal Sertifikasi kayak gimana contohnya? kayak sertifikat untuk pengiriman atau eco-friendly kah produknya kayak gitu sih Kak? Oh, kalau yang eco-friendly gitu-gitu kita nggak ada sih, belum masuk. Jadi emang karena mereka tertariknya karena produknya kali ya, produknya yang unik gitu. Berarti kalau untuk izin perdagangan gitu, untuk izin pengiriman gitu enggak ya Kak? Oh, nggak ada, karena kan kita ikut program dari Shopee-nya langsung. Oke, Kak. Shopee Export. Oke. Dari mana perusahaan mendapatkan bahan kain dan aksesoris untuk eh, pakaiannya Kak? Mungkin Untuk saat pasar lokal, uh, produksi sendiri atau supplier bebas kayak gitu sih Kak. kalau misalnya dari bahan bakunya itu kita kebanyakan dari Jakarta, Bandung, sama Solo ya terakhir ya. Cuman kalau produksinya itu kita masih di Singaraja gitu fokusnya. Kita ada garment sendiri. Cuman nyari bahan bakunya dari luar. Mm-mm. Selanjutnya, apakah seluruh proses produksi dilakukan internal atau bekerja sama dengan pengrajin atau penjahit lepas? Kita kerjasama dengan penjahit lepas juga. Jadi ada yang di in-house, ada yang kita lepas karena kan kalau in-house belum mencukupi ya produksinya, jadi mau nggak mau kita sebar juga ke penjahit lokal. Oke, Mm. berarti kayak di Maklun gitu ya, Kak? Di Maklun gitu, Betul. oke. Eh, apakah ada distributor yang membantu penjualan produk di luar negeri atau penjualan dilakukan langsung ke konsumen internasional, Kak? Atau mungkin ada niatan untuk ada distributor di luar negeri sendiri, Kak? Belum ya, saat ini masih kayak langsung ke konsumennya aja sih. Belum lewat distributor. Jadi kayak langsung mereka order lewat Shopee, langsung pengiriman ke customer-nya. Oke, mungkin aku langsung ke rekan aku sih untuk mengajukan Mm. pertanyaan ya, Kak. Mm. Kan? Oke, Oke, lanjut Kak. ya. Kita ke bagiannya. Oke, lanjut ya Kak. Kita ke bagian yang kedua. Mm-mm. Mau nanya tentang activities dan production. Nah, yang pertama, Mm-mm. sebentar. Oke. Tadi kan ditanya tuh bahan baku berasal dari mancakota ya, dari Jakarta, Mm. Bandung, Solo, tapi Mm-mm. prosesnya masih di Singaraja sendiri. Mm-mm. Nah, terus bagaimana perusahaan dapat memastikan kualitas bahan sebelum yang diproses, atau apakah ada quality control-nya sendiri atau bagaimana? Nah kendalanya di situ ya, kadang kan kita beli kainnya di Jakarta dalam bentuk rolan yang lumayan besar banget. Nah pastinya kalau misalnya di toko kain itu udah ada quality control-nya langsung. Cuman namanya kita beli kain ribuan yard, pasti ada aja reject-nya. Jadi sampai sini tuh kadang uh,
kita nggak punya orang untuk ngecek ribuan roll kain, jadi pas produksi itu pasti ada reject-nya gitu, walaupun kita udah quality control. Cuman pas saat kita udah produksi, barangnya udah jadi, ternyata reject-nya itu dari kain, kita nggak jual gitu. Jadi kita simpen nanti untuk reject sale, kayak gitu-gitu sih. Karena lumayan sulit juga untuk ngecek ribuan yard kain dibuka satu-satu gitu kan. Nah, taunya itu pas produksi udah dipotong-potong baru tahu kayak udah nyampe kainnya. Udah nyampe Oke. kainnya, terus Berarti udah di penjahit baru kita tahu. Berarti better untuk toko kain sendiri daripada ambil dari luar kota ya? Karena kalau ke toko kain sendiri juga kan kita langsung beli rollan gitu kan. Iya. Jadi mereka nggak mungkin ngecekin satu persatu. Nah, kalau misalnya kita belinya kayak Berarti cuma tetap 2, akan 5 ada roll aja gitu. kejadian kayak begitu. Pasti aja. Misalnya kayak kita beli nih satu model, kita butuh kain warna putih gitu. Mungkin mereka ngeceknya kayak oh ya sekedar udah oke gitu. Cuman pasti ada aja kayak serat-serat. Karena ini Indianco kan punya standar quality yang lolos untuk dijual kayak gitu-gitu kan. Mungkin standarnya di Indianco beda sama standar di toko kainnya. Oke, selanjutnya kan kadang bakal ada aja nih peak season atau season yang bakal rame banget, yang bakal sampai sold out kan. Nah, Indianco pernah nggak kayak kehabisan bahan baku? Terus cara nyelesain itu gimana? Iya pasti ya. Kadang kita kan kalau jualan tuh nebak-nebak ya. Ada koleksi yang kayak kita persiapkan banget bagus, ternyata nggak laku. Terus ada yang kita kayak kita coba deh buat produk ini, ternyata laku, terus kainnya habis gitu. Nah, ya kesulitan bisnis fashion tuh ya ada di sana gitu, keterbatasan kain. Cuman kalau dari kita itu ada standar produksinya. Jadi nggak kurang dari standar produksi, nggak lebih dari standar produksi. Nah, dilihat dari sana kalau misalnya pas launching ternyata bagus, kita udah langsung buat pre-order. Jadi kita udah amanin kain di suppliernya langsung gitu. Berarti sistemnya made by order ya, kan pre-order ya untuk yang pertama. Jadi untuk mengatasi kekurangan kain tersebut. Nah, karena kita nggak selanjutnya berani juga nyetok kain terlalu banyak kan, takut nanti jadi yang dead terlalu stock banyak ya. gitu-gitu. Ya, benar. Nah, terus ini kan mau tentang production. Nah, mau nanya, bisa nggak jelasin proses pembuatan dari desain hingga produk jadi? Tapi ya dari luarnya aja, karena kan termasuk resep dapur ya. Misalnya kayak kita bikin desain dulu, habis desain baru ngirim ke penjahit, nanti penjahit bikin revisi, baru dijual lagi gitu aja. Bisa dijelasin nggak? Kayak dikit aja gitu loh. Kalau kita sih tuh biasanya kan research dulu ya, misalnya tema bulan ini tuh apa gitu, atau enggak misalnya jadi persiapan aku adalah menyiapkan desain selama 3 bulan, next 3 bulannya gitu. Setelah desainnya udah jadi, biasanya kita pilih kain dulu, nah kain ini mau pakai kain apa gitu-gitu. Setelah kainnya udah ada, kita langsung ke tahap sampel. Nah biasanya sampel itu nggak bisa sekali 2 kali sih, biasanya berkali-kali sampai Iya, pasti banyak banget. karena kan kita pakai 3 size dan agak susah juga karena dari size yang biasa yang medium kayak aku ke big size 3XL LD 140 cm itu agak susah menyesuaikannya gitu. Jadi nggak cuman kayak yang penting ada LD 140 gitu. Ada beberapa part bagian yang harus kita perbaiki, terus harus kita sesuaikan sama bentuk badan orang-orang gitu. Setelah udah sampelnya udah jadi, baru kita mulai potong kain, baru kita produksi, sebar ke penjahit gitu. Oke, baik, selanjutnya. Nah, untuk yang bertanggung jawab dalam production itu apakah dikerjakan dari tim internalnya Indianco atau dilibatkan ke penjahit lepas istilahnya? Atau menggunakan dua-duanya? Untuk tanggung Dua-duanya, jawabnya. cuman untuk tanggung jawabnya yang ngecek-ngecek itu dari internal sih pastinya. Oke. Lalu untuk kan pernah ekspor nih sebelumnya. Nah, untuk standar kualitas ke ekspor itu apakah Indianco menaikkan standarnya agar bisa ke pasar ekspor, apa tetap dengan kualitas yang ditetapkan lokal? Karena kan siapa tahu emang dari kualitas untuk lokalnya udah bagus banget gitu. Kita sama sih standarnya ya, jadi kayak packaging-nya juga sama gitu-gitu, nggak ada yang beda sama sekali. Jadi sama kayak
pengiriman di lokal. Oke, berarti semua sama aja ya. Mm-mm. Lalu untuk rata-rata production untuk satu batch itu kira-kira berapa memerlukan waktu? Apakah 3 bulan, 2 bulan? Untuk produksi bulan depannya itu kita persiapkan di 2 bulan sebelumnya. Oke, berarti Mm-mm. Hamin 2 bulan sudah disiapkan ya? Iya, makanya kita desain gitu-gitu tuh udah siapkan di 3 bulan Untuk sebelumnya 3 sih. bulan ke depan. Oh, oke. Lalu, apakah perusahaan memiliki kapasitas production tertentu per bulan atau per batch-nya? Berarti tetap ya, karena masih garment sendiri ya, pasti punya ya. Tetap. Gimana tadi pertanyaannya? Apakah perusahaan memiliki kapasitas tertentu per bulan atau per batch-nya? Oh iya, ada kapasitas tertentunya sih untuk per batch produksinya. Oke. Lalu, apakah ada sistem perencanaan produksi saat permintaan meningkat, misalnya menjelang musim liburan, misalnya kayak pada peak season, perencanaan produksinya dilebihin atau ada kayak gitu? Jadi kalau misalnya di kalender jualan itu kita ada namanya low season sama high season gitu. Jadi di bulan-bulan high season itu di Oktober, November, Desember itu produksi kita 2 kali lipat dibanding yang sebelumnya. Oke. Lalu lanjut untuk ke yang deliver, distribution, dan ekspor. Nah, yang pertama, tadi kan dijelasin ya untuk proses pengiriman produk ke ekspor berarti melewati marketplace Shopee. Berarti Indienco mengirim ke Shopee, nanti Shopee akan mengurus semuanya sampai ke tangan konsumen yang dieksporkan ya? Oke. Bagaimana proses pengurusan dokumen biaya cukai dilakukan? Berarti diurusin oleh Shopee semuanya? Iya, langsung lewat Shopee semua. Berarti kita tinggal terima jadi aja ya, kita kirim ke Shopee, nanti Shopee urusin semuanya sampai ke tangan konsumen tersebut. Betul. Sampai kalau misalnya ada retur pun diurusin sama Shopee. Oke, apa faktor utama yang Indienco pertimbangkan untuk memilih metode ekspor melewati Shopee? Misalnya nggak kirim sendiri atau lewat yang lain gitu. Apa sih alasan yang kuat? Kalau lewat Shopee kan gampang ya, sistem pembayarannya juga langsung ke Shopee gitu-gitu. Terus kalau misalnya ada retur atau barang di cancel itu langsung ke Shopee-nya langsung. Jadi kita nggak perlu urusin ini itu. Nah kemarin itu sempat kita lewat kayak ekspedisi gitu. Jadi lewat JNE gitu. Cuman ribet di transfer uangnya gitu. Kita metode pembayarannya masih pakai Wise kan. Jadi agak susah. Kadang di mereka udah udah terpotong duitnya, pas sampai di kita belum ada masuk sama sekali gitu. Itu yang agak susah sih. Oke, berarti lebih better di Shopee karena lebih gampang dan isi ya? Lebih aman juga sejauh ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya lanjutin ke rekan saya namanya Harley, silahkan. Oke, thank you. Sebelumnya perkenalkan nama aku Harley. Aku mau bertanya tentang gimana tentang 3 flow, yaitu material, informasi, dan finansial. Nah, yang pertama itu adalah, boleh nggak jelaskan perjalanan produk dari misalnya dia dari bahan kain ke proses produksi sampai bisa ke tangan pelanggan internasional, Kak? Kalau di Shopee itu malah simple banget. Jadi dia tuh sama kayak kita belanja di Indonesia. Jadi mereka tinggal buka Shopee Indonesia, terus melihat katalog-katalog Indienco. Nah mereka tinggal langsung belanja di sana gitu. Jadi pembayarannya juga sesuai dengan pembayaran yang ada di negara mereka. Terus nanti tapi munculnya di Shopee Indonesia itu di orderan aku itu namanya ship buyer gitu, bukan pakai nama mereka langsung. Kalau di Indonesia kan kita ada namanya gitu kan, nama Shopee kita kan yang muncul. Tapi kalau di Shopee luar negeri itu nama kontaknya mereka tuh ship buyer gitu. Oke, Biasa sih mereka order, terus orderannya masuk ke Indienco, kita tinggal pengiriman aja gitu. Ekspedisi juga udah ditentuin sama mereka langsung. Ya berarti ya, Kak? Oke, untuk selanjutnya, pada tahap mana dilakukan pengecekan kualitas akhir, Kak? Jadi tahapan
produksi Indienco itu kan diproduksi sama penjahit, terus dari penjahit juga di quality control dan lain-lain gitu, udah di-packing juga. Nah, nanti sampai Indienco itu kita punya tim quality control lagi gitu. Nah, biasanya di sana banyak yang nggak lolos karena standarnya tuh kalau misalnya reject yang kayak kancingnya beda 2 senti dari teman-temannya itu udah termasuk reject. Terus kita ukur lagi bagian panjang lengan gitu-gitu lebih detail di quality controlnya Indienco. Oke, Hmm. selanjutnya tentang information flow nih Kak. Boleh jelasin nggak gimana perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan internasional, misalnya melalui marketplace, website, WhatsApp, email, atau sosial media yang lain gitu? Kita berkomunikasi lewat Instagram sih sejauh ini sama TikTok ya. Oke. Kita belum ada website. Selanjutnya, bagaimana menerima pesanan dari luar negeri? Apakah dia ada sistem khusus atau manual? Oh, langsung direct ya kayak tadi? Iya, langsung direct di Shopee-nya. Shopee Export. Selanjutnya, apakah distributor atau agen luar negeri juga memberikan laporan penjualan ke perusahaan? Kalau agen luar negeri itu ya dari Shopee-nya langsung jadi satu dia. Oh, jadi ininya langsung dari Shopee ya? Oke. Selanjutnya itu ada tentang financial flow nih Kak, tentang aliran keuangan. Nah, bagaimana perusahaan mengelola biaya internal untuk pembelian bahan dan produksi Kak? Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya itu, bagaimana perusahaan mengelola biaya internal untuk pembelian bahan dan produksi Kak? Kebetulan yang pegang finance itu kakak aku, jadi aku nggak terlalu ngerti tentang Oke. kayak gitu-gitu. Biasanya kalau dalam sebulan itu udah dibajetin sih untuk biaya pembelian kain berapa, terus cost untuk bayar pegawai berapa, kayak gitu-gitu udah ditentuin. Oke Kak. Nah, selanjutnya, apakah perusahaan pernah menghadapi kendala seperti kurs mata uang asing? Jika iya, boleh jelasin nggak gimana cara mengatasi? Kurs mata uang asing ya, sejauh ini nggak ada masalah sih. Jadi itu kan semua lewat Indienco, lewat Shopee Export itu ya. Jadi selama ini belum ada komplain apa-apa gitu. Oke Kak. Kalau misalnya tentang mereka, misalnya perusahaan, bukan, maksudnya untuk proses pembayarannya dari pelanggan luar negeri itu langsung dilakukan seperti apa Kak? Kemarin itu sempat kita lewat namanya Wise gitu, pernah dengar nggak? Oke Kak. Tapi kalau dari Shopee-nya kayaknya mereka langsung kayak metode pembayaran sesuai bank mereka di negaranya deh. Jadi pas masuk langsung ke Indonesian rupiah ya Kak? Iya, betul. Oke. Selanjutnya, bagaimana perusahaan mengelola pajak atau biaya tambahan saat menerima pembayaran internasional? Misalnya ada fee marketplace, biaya bank, atau biaya keluar masuk gitu Kak? Oh iya, dari kalau Shopee Exportnya itu pasti ada fee marketplace-nya lumayan banyak banget, sekitar 9% deh kalau nggak salah untuk ekspornya. Oke Kak, untuk untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Hilkia. Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kayaknya ini pasti bakal diurus sama Shopee sih. Untuk dokumen yang biasa diperlukan untuk ekspor pastinya diurus sama Shopee ya, atau apa? Iya, dari Shopee-nya langsung nggak diminta apa-apa juga dari Shopee. Jadi kita cuma kita cuma kirim barang doang terus udah. Betul. Jadi kayak di Shopee itu udah sangat ringkes gitu. Kita cuma tinggal kirim barang. Biasanya mereka tuh kasih itu gak sih kayak petunjuk kayak misalnya kan kakak percaya banget sama Shopee gitu. Pastinya mereka kasih petunjuk gak sih kayak bagaimana cara ngekspornya atau apa gitu, enggak ya? Iya dikasih dong. Jadi ada ketentuan cara packingnya kayak gimana, terus batas waktu pengirimannya gimana gitu-gitu.
Oh, bahkan Cuman packingnya sejauh sendiri ada spesifikasinya gitu. ada spesifikasinya. Untuk jadi untuk dokumen semuanya diurus sama Shopee pastinya, benar? Diurus sama Shopee. Sejauh ini nggak pernah ada urus dokumen apa-apa sih. Oke. Belum ada masalah di sana. Nah, ini bagaimana tuh perusahaan tuh kalau pastinya kalau penjualan kan pasti dicatat dong. Ini bagaimana perusahaan tuh catat penjualan yang internasional dan penjualan yang domestik. Nah, itu gimana tuh? Antara manual digital atau campuran? Kalau dari Shopee itu setiap bulannya udah ada laporan keuangannya langsung. Jadi mereka langsung gabung sama penjualan di Indonesia sama penjualan di luar negeri gitu. Jadi nggak ada bedanya internasional atau di Indonesia gitu. Langsung jadi Jadi satu dia per bulannya. Jadi kita nggak bisa bedain antara yang internasional. Jadi kita misalnya mau ngecek, oh penjualan internasional kayak gimana, agak sulit ya, soalnya Agak mereka sulit sih, satuin. karena jadi satu pembukuan kayak gitu-gitu. Kecuali kalau mau ngecek satu persatu gitu, oke lah, baru bisa. Kalau untuk ini izin ya Kak, misalnya ada perusahaan memiliki data historis penjualan internasional yang bisa dibagikan nggak Kak? Kayak penjualannya kayak gitu. Kalau data penjualan kayaknya belum bisa deh. Belum bisa ya, oke. Iya, karena aku PK belum nggak Pak? pernah. Kenapa? Oh, belum pernah apanya Kak? Nggak pernah bagiin data penjualan juga sih. Jadi paling kayak nominal kasarnya aja. Kalau misalnya data penjualan dari Indienco belum bisa aku share. Oke Kak, nggak apa-apa Kak. Untuk selanjutnya pertanyaan akan diajukan oleh teman saya, Nicholas. Oke, selamat pagi Kak. Pagi. Kita masuk ke sesi sebentar Kak. Tantangan dan strategi internasional ya Kak. Oke, yang pertama ya jelas itu apa tantangan terbesar selama ekspor pakaian ini Kak, terutama di pakaian wanita ini kan Indienco. Kalau misalnya jadi Shopee itu bagus banget sih ringkas, cuman ada kekurangannya ya. Kadang nggak semua katalog Indienco tuh masuk di luar negeri gitu. Jadi ada beberapa katalog yang nggak masuk mungkin karena nggak sesuai dengan kriteria untuk masuk Shopee luar negeri gitu-gitu. Itu agak susah sih. Jadi pengennya buat website, jadi customer luar negeri juga bisa belanja lewat website itu, bisa pengiriman ke seluruh. Begitu. Oke Kak. Jadi solusinya buat website sendiri ya Kak, private gitu ya? Pokoknya kita bakal buat website sendiri sih supaya mempermudah customer dari luar negeri. Oke Kak. Nah, selama Kakak ekspor ini ada bentuk dukungan apa Kak dari pemerintah atau asosiasi UMKM mungkin? Belum ada sih, kayak aku nggak ikut juga sejauh ini. Belum ada ya Kak? Oke Kak. Terus kalau untuk 3 tahun sampai 5 tahun ke depan nih Kak, ada peluang apa ya Kak untuk bisnis Kakak? Untuk ekspansi mungkin atau gimana? Iya, Peluang semoga. terbesarnya apa kira-kira? Peluang terbesarnya kayak pengen fokus juga ekspor ke Malaysia sama Singapura, ternyata banyak juga gitu sih. Nggak yang cuma di Malaysia itu ya lokal Kak ya? aja. Oke Kak. Kalau yang untuk Australia tadi masih mencari cara ya Kak? Iya, masih cari cara. Kalau untuk tren gimana Kak? Untuk Kakak bisa ngikutin terus atau gimana? Tren fashion di luar negeri kan? Kalau kita nggak ngikutin tren fashion di luar negeri sih sejauh ini, karena kalau di Indienco itu lebih ke kita buat produk yang nyaman untuk customer gitu-gitu. Cuman kalau misalnya dari pattern gitu-gitu masih ngikutin di lokal Indonesia aja. Oke Kak. Yang penting untuk support yang plus size itu ya Kak ya? Iya, betul. Oke Kak. Satu lagi Kak untuk seksi ini yaitu faktor utama yang mempengaruhi keputusan ekspor. Misalnya ada perubahan regulasi atau tren konsumen atau kompetitor Kak. Maksudnya itu gimana ya? Jadi ada ketika Kakak melakukan atau decide untuk ekspor, ada faktor utama nggak Kak yang mempengaruhi keputusan Kakak untuk akhirnya ambil keputusan itu? Misalnya
perubahan regulasi atau tren konsumen atau kompetitor, Kak? Jadi Kakak Kayaknya bisa tren nambah ekspor atau mengurangi ekspor gitu, Kak? kayaknya dari tren konsumen deh. Aku tahu banyak banyak orang-orang di luar itu yang suka produk Indoneco tuh gara-gara TikTok juga gitu. Jadi sebelum aku masuk ke TikTok malah nggak tahu ada customer yang pengen juga belanja dari luar negeri gitu. Oh, oke, Kak. Berarti tren konsumen Iya, melalui platform TikTok gitu ya, Kak? iya betul. Oke. Oke, Kak, kita udah nyampe ke pertanyaan penutup, Kak. Mm-mm. Untuk komunitas di Bali, apakah ada Mm. dampak, Kak, dari aktivitas ekspor yang Kakak lakukan ini? Komunitas gimana ya maksudnya? Kayak mungkin masyarakat sekitar kali, Kak. Mm-mm. Apakah ada buka lapangan pekerjaan dan lain-lain, Kak? Atau mungkin karena Indianco kan khusus perempuan, apakah ada pemberdayaan perempuan gitu, Kak? Oh iya, jadi di Singaraja terutamanya ya kan banyak ibu-ibu di sekitar sana itu yang nggak ada kerjaan sebelum-sebelumnya. Jadi kita kebanyakan 100% pakai 100% memperkerjakan wanita di sekitar sana sih gitu. Oke, Kak. Bagus Heeh. banget ya, Kak. Iya di Denpasar juga kayak gitu. Oke, Kak. Jadi benar-benar membuka lapangan pekerjaan. Bagus, Kak. Betul. Inspiring. Terutama Oke, di Kak. Yang Singaraja terakhir sih banget nih. lebih banyak. Oh, Singaraja ya. Baru Mm-mm. habis itu Denpasar. Mm. Oke, Kak. Ini terakhir. Mungkin kita bisa minta saran atau Mm-mm. arahan dari Kakak nih kalau kelompok kami nih ke depannya ingin membuka UMKM gitu, Kak. Yang untuk ekspor terutama. Oh, Apa untuk sih, Kak, yang paling ekspor. penting Yang untuk paling kita penting adik-adik? adalah kalian research dulu mau buka apa namanya brand seperti apa, UMKM yang seperti apa gitu-gitu supaya ada keunikannya. Nah setelah itu baru mulai harus proses dari hal yang paling gampang dulu. Jadi kadang kebanyakan orang yang mau bangun bisnis itu adalah yang bangun bisnis itu selalu berpikir kayak apa yang harus dibuat yang besar-besar dulu. Jadi mereka agak kelabakan buatnya. Memproses dari hal kecil itu supaya lebih gampang ke step-step selanjutnya gitu. Kayak Raymond kayaknya mau buat bisnis juga kan? Udah sampai mana stepnya? Kemarin dia juga sharing mau buat bisnis fashion sama aku gitu. Cuman nggak tahu nih sampai mana step-stepnya nih. Udah selesai. Kalau mau bangun bisnis harus berani langsung terjun sih, jangan terlalu banyak dipikirin A, B, C, Harus D, A, B, C, yakin, D harus gitu. yakin. Harus yakin, terutama ada modalnya juga. Gitu. Oke, Kak. Persiapkan modal ya, Kak. Betul. Modal yang pertama, sisanya Emang udah keyakinan. sampai tahap mana itu bisnisnya? Masih tahap desain. Masih tahap desain. Karena kan desain sendiri soalnya. Heeh. Oke, Oh, terima kasih. terima kasih, Kak, Kak. jadi kita udah sampai di penghujung wawancara hari ini. Kita mau sesi dokumentasi, bisa ya? Semua teman-teman kameranya mau di screenshot sebentar. Ellen bisa mukanya full kelihatan gitu. Nah, oke. Semua senyum ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, Terima makasih, kasih Kak. banyak. Sukses selalu, Terima Kak. kasih, Oke, Kak. semoga Makasih, Kak. bisnisnya Sukses tetap sukses selalu. ya. Semoga Makasih, Nilai yang bisa Kak. bagus. dagang di Jakarta. Amin, doain. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Bye, terima kasih. Udah ya? Udah, Cok. Oke. Thank you, Ray.